Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Ujung Pratiwi, mahasiswi STIS TEMBI Bandung Business School. Saya dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. NPM saya 102190076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman mengenai materi Ma'rifatullah. Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Metode apa yang digunakan? Metode yang digunakan yaitu tafakkur. Tafakkur merupakan suatu metode untuk memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan bertafakkur yaitu untuk meningkatkan kesadaran. Allah memerintahkan manusia untuk bertafakkur seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Manfaat dari pentingnya mengenal Allah yaitu meningkatkan iman dan takwa. Selain itu, terdapat pula manfaat lainnya seperti merdeka. Merdeka dalam artian terlepas dari belenggu-belenggu yang tidak sesuai dengan syariat, mendapatkan ketenangan, keberkahan, hidup yang mulia, surga, dan tentunya mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Metode yang dipakai sama seperti materi sebelumnya, yaitu tafakkur. Orang-orang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan, sehingga menambahkan keyakinan keimanan mereka. Sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat meningkatkan keimanan, akan tetapi hanya sebatas takjub. Tujuan dari at-thariq ila ma'rifatullah ini yaitu pertama, untuk memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, baik ayat qauliyah dan kauniyah. Kedua, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sifat orang-orang kafir. Yang ketiga, al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Di antaranya yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu penyakit syubhat yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang keempat, al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil, seperti dalil fitrah. Kedua, yaitu dalil yang dapat diindra. Yang ketiga, yaitu bukti akal. Yang keempat, yaitu dalil nakli. Yang kelima, tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Macam-macam tauhid, di antaranya yaitu tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Dan yang terakhir adalah al-haya fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan,
bebas dari rasa takut, dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Maka dari itu, kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Kalangan ahli tauhid dan ilmu kalam mengklasifikasikan bentuk tauhid itu kepada 4 bagian, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan mulkiyah. Tauhid asma wa sifat yaitu meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya, sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah bisa diartikan dengan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga, tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Yang keempat, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yakni pengesahan Allah dalam ibadah, bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka seseorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban, yang dicintai, Allah sebagai Robban maksudan, Tuhan yang dituju, Allah sebagai Malikan muta'an, Raja yang ditaati, dan Allah sebagai Ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, maka kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan syurga, ridha Allah, dan melihat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.